Staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Halo semua, perkenalkan saya Dea. Saya berasal dari Desa Tegalinga, Kecamatan Penembel, Kabupaten Tabanan. Di desa saya, suasananya masih terjaga dan masih sangat asri. Namun, di balik keasriannya, Desa Tegalinga, tepatnya di Banjar Tegalinga Pondok, beberapa kali mengalami bencana tanah longsor. Bisa dilihat di video bahwa terdapat tanjakan-tanjakan curam dan inilah contoh rumah yang berada pada daerah yang sangat miring atau biasa kita sebut jurang yang terdampak bencana tanah longsor. Mari kita dengar langsung dari aparat Desa Tegalinga, yaitu Ibu Ari Agustini selaku Kepala Kasih Pelayanan. Apa ya penyebab longsor di Tegalinga Pondok? Apa penyebab utama terjadinya tanah longsor beberapa bulan lalu di Tegalinga Pondok, Bu? Kalau penyebab terjadinya tanah longsor khususnya di Tegalinga Pondok itu kemungkinan ya karena curah hujan juga waktu ini cukup tinggi di daerah sana. Terus tanahnya mungkin labil juga di situ. Inilah ilustrasi ketika terjadinya longsor. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang rata dan memenuhi rongga sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Bagaimana ya cara mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap tanah longsor? Bagaimana cara mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap tanah longsor? Kalau dari desa biasanya menggunakan survei lapangan. Terus nanti kalau misalnya ada daerah yang rumah-rumah di lereng atau mungkin itu dirasa rawan tanah longsor, ditandai, diisi tanah, ini bagaimana penanganannya untuk orang-orang yang ada di rumah itu. Kalau misalnya ada ciri-ciri longsor itu apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira apa saja langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil untuk mengurangi risiko tanah longsor? Kira-kira apa saja langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil untuk mengurangi risiko tanah longsor? Langkah-langkahnya tuh yang pertama melakukan penanaman pohon kembali. Terus yang kedua menginformasikan sama masyarakat yang ada di situ. Kalau misalnya daerahnya itu rawan longsor, jadi dikasihkan itu yang evakuasi ketika bencana alam, diajarin bagaimana langkah-langkahnya kalau misalnya terjadi longsor, harus mereka lakukan. Terus yang ketiga itu mungkin dari desa akan membatasi adanya pembangunan di daerah longsor supaya bisa meminimalisirlah kejadian. Jadi, hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, reboisasi, yang kedua, membatasi pembangunan, dan yang ketiga, sosialisasi penanganan dan peringatan kepada masyarakat. Bagaimana proses evakuasi dan penanganan darurat untuk masyarakat yang terdampak saat terjadinya tanah longsor? Bagaimana proses evakuasi dan penanganan darurat untuk masyarakat yang terdampak saat terjadi tanah longsor? Proses evakuasinya itu kami lakukan yang pertama memberitahu atau menginformasikan ke masyarakat untuk menjauhi wilayah-wilayah longsor. Kalau misalnya terjadi suara gemuruh lagi gitu, supaya dijauhi karena itu merupakan salah satu tanda terjadinya longsor. Terus yang kedua itu setelah terjadinya tanah longsor, masyarakat itu akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam penanganan terhadap bencana, tidak hanya dilakukan oleh aparat desa ataupun pemerintah saja. Namun, kita sebagai masyarakat turut ikut serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kita dapat memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam agar kelangsungan hidup mereka dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Contohnya, bisa dengan memberikan makanan ataupun sembako. Yuk kita jadi masyarakat yang peduli terhadap sesama, memiliki sikap sosial yang tinggi, dan bangun hubungan baik antar sesama. Why